Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Will dan Azam di channel YouTube-nya Wilka Fashion TV. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena sandal murah ya. Ya, sandal murah. Sekarang banyak sekali ya sandal-sandal ya yang dijual murah ya. Seperti high heels ya, ada yang dijual 50, 60, 70 ribu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahasnya kenapa sih bisa menjual kehitung harga murah gitu ya, segitu gitu ya. Sekarang kita akan membahasnya. Sebelum kita membahas tentang fenomena sandal murah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Wilka Fashion TV ya. Sekarang di depan saya ini sudah ada beberapa benda ya, komponen atau bahan untuk membuat sandal atau sepatu ya. Nah, di depan saya ini sudah ada hak ya. Nah, kenapa sih sekarang banyak yang bisa menjual sandal high heels dengan harga murah ya? Ada dua hal yang bisa dikurangi agar kita bisa menjual sandal atau sepatu dengan harga yang relatif murah ya, di bawah harga 100 ribu ya. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi faktor tersebut? Saya sebagai seorang pengrajin ya, di sini akan memberitahu kepada kalian ya, kenapa sih harga sandal atau sepatu tersebut bisa murah? Ada dua hal yang mempengaruhi harga jual sandal atau sepatu tersebut bisa murah atau mahal, atau mungkin gak mahal-mahal amat, sedang gitu ya. Ada dua hal atau dua faktor yang bisa mempengaruhi harga sepatu atau sandal tersebut ya. Hal yang pertama itu adalah pemakaian bahan ya. Pemakaian bahan ini sangat mempengaruhi harga jual nantinya ya. Nah, contohnya seperti ini hak misalkan. Hak itu ada yang dibungkus ya, ini seperti ini hak bungkus ya. Seperti ini, ada juga yang transparan, ada yang juga yang ini yang transparan tidak dibungkus, atau ada juga yang sudah jadi tidak dibungkus, dicat ya. Nah, ada macam-macam hak. Ini saya punya 3 contoh ya, ada 3. Yang satu ini adalah hak berbahan kayu ya, berbahan kayu. Dan yang tengah ini adalah hak berbahan plastik ya. Seperti ini juga plastik ya, kristal ini bisa dari resin atau dari plastik juga. Nah, dari ketiga ini ya, kita akan ambil contoh dulu yang 2 ini. Kalau misalkan pakai yang ini kayu, otomatis harga sandal tersebut akan lebih murah ya. Kalau pakai yang ini plastik, itu akan lebih mahal. Kenapa seperti itu? Karena harga dari dua hak ini itu berbeda sangat jauh. Misalkan kalau yang ini harganya 1, ini mungkin bisa 3, 4, atau 5 ya, ada yang lebih bagusnya lagi. Nah, otomatis dari situ pun, dari satu item ini, dari hak ini sudah bisa mengurangi harga ya, mengurangi harga ya, dari 1 ke 4 jauh kan ya, ada 3 perbedaannya seperti itu, 3 tingkat ya. Nah, kemudian ini juga sama hak. Kemudian ada insole ya, ini adalah insole, ini adalah bagian-bagian yang tidak terlihat ya. Seperti tadi hak juga, hak yang dibungkus ini tidak terlihat ya. Jadi kalian kalau misalkan wah ini murah, kalian nggak tahu kan itu dalamnya apa gitu kan ya. Ada misalkan kalau oh ternyata ini dalamnya kayu ya, itu pasti harganya lebih murah. Dan ternyata dalamnya plastik, itu lebih mahal. Bukan berarti yang plastik juga relatif lebih mahal dari yang kayu. Yang plastik juga ada, itu yang harganya lebih murah ya. Harganya ada yang nggak jauh-jauh banget dari harga si yang kayu ini ya. Nah, kemudian di komponen selanjutnya ada insole ya. Ada insole. Insole ini macem-macem banget ya. Ini dari mulai tebal ya, dari mulai ketebalan itu ada yang misalkan ini dulu, ini kan terdiri dari 3 komponen ya. Ini ada lapisan yang paling luar ya, ini di bawah ini adalah tekson ya.
Texon ini juga macam-macam ya tebalnya. Ada yang tebal 1 mili, ada yang 1,25, ada yang 1,5, ada yang 1,75, ada yang 2 mili ya. Paling tebal itu 2 mili. Ini kebetulan saya punya yang 2 mili ya, karena saya pakai yang 2 mili di sini. Yang paling tebal ya, karena emang pengen bagus ya, pengen kuat ya, tahan lama gitu. Kemudian si bagian ini sengbotnya juga ya. Ini atasnya. Ini juga sejenis Texon ya. Ini saya lupa lagi namanya. Nah, ini juga ketebalannya ada macam-macam ya. Ini saya pakai yang 4 mili ya. Ini pakai yang 4 mili ya. Nah, ini tidak terlihat ya karena nantinya ini akan dibungkus ya. Nah, untuk mengurangi harga jual, bisa saja ini misalkan saya pakai yang 2 mili. Bisa saja misalkan pakai yang 1,5 atau pakai yang 1,25, itu harganya lebih murah. Kemudian si bagian sengbot yang ini juga, yang hitam ini, misalkan saya pakai yang 4 mili, itu misalkan kalau pengen murah saya pakai yang 2 mili ya. Atau misalkan pakai si Texon lagi tapi yang lebih tebal. Misalkan yang ini saya pakai yang 1,25, kemudian di sininya pakai yang 2 mili, pakai Texon juga, nggak pakai bahan seperti ini ya. Bahan seperti ini emang lebih mahal daripada Texon ya. Nah, saya kasih tahu itu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi ke harga jual ya. Nah, kemudian ada bagian sol ya. Sol ini kebetulan saya bawa untuk sol yang flat atau yang pendek ya. Sol ini juga macam-macam, ini adalah yang paling macam-macam harganya ya. Ini kalau kita hitung dari angka 1 sampai 10, ini macam-macam banget ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 ya. Kalau kita kasih nilai 1 sampai 10 ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Ya macam-macam banget ini ya. Kemudian dari motif ini ya, ada harga yang sama. Misalkan dari yang 3 dengan 7 itu motifnya sama, tapi harganya berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang kualitasnya juga sangat berbeda ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang tidak terlihat ya dan samar ya. Kemudian dari bahan juga ya, kita akan ambil contoh ini misalkan ya, misalkan dari bahan ini. Nah, bahan yang dipakai untuk ini juga macam-macam banget harganya. Saya umpamain lagi dari 1 sampai 10. Misalkan ada yang harganya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Nah, itu macam-macam banget dan kualitasnya itu beda-beda juga ya. Untuk pembeli mungkin tidak akan mengetahui seperti apa sih bahan yang bagus itu ya, karena memang untuk membedakan bahan seperti itu harus sering melihat dan sering membedakan ya. Jadi kalau kalian mau mengetahui, coba kalian beli sandal yang misalkan harga 200 ke atas dengan harga yang 100.000 ke bawah. Coba kalian bandingkan ya, didekatkan, kemudian dilihat ya harga bahan sandal yang 200.000 ke atas dibandingkan dengan yang 100.000 ke bawah ya. Nah, untuk high heels ini sendiri ya, ini kalau ada yang jual di bawah 100 itu udah top banget lah, itu udah top banget. Tapi ya seperti yang tadi saya jelaskan, pemakaian bahan ya di dalamnya ini kita kan nggak tahu ya. Kemudian yang di atasnya ini juga kita tidak tahu ya, seperti itu. Makanya yang jual di bawah 100 itu kemungkinan itu ada pengurangan di bahan ya. Kalau untuk saya ya, saya tuh sudah tahu gitu ya. Saya sudah tahu, bisa melihat gitu ya, dari misalkan wah ini harganya sekitaran segini, ini sekitaran segini gitu ya. Karena memang saya sudah sering lihat bahan ya, jadi kalau lihat oh bahan seperti itu harganya segini gitu ya. Kemudian harga jual berapa? Oh harga jualnya segitu, kemungkinan pakai dalamannya yang segini, harga segini, harga segini, harga segini gitu ya. Itu adalah hal yang pertama atau faktor yang pertama yang bisa mempengaruhi ke harga jual. Kemudian faktor yang kedua itu adalah dari ongkos atau biaya pegawai ya. Nah, untuk biaya pegawai ini adalah yang paling ribet ya, adalah yang paling mempengaruhi harga jual sandal atau sepatu ya.
Contohnya gini, misalkan ada yang dibayar itu misalkan kalau dari range 1 sampai 10 ya, misalkan ada yang dibayar 5, ada yang dibayar 6, ada yang 7, 8, 9, 10. Mungkin ada yang lebih dari itu gitu ya. Nah, itu tergantung lokasi ya, karena ada yang namanya UMR gitu ya. Bisa jadi yang di sini, oh ternyata di sini harganya segini, di kota itu harganya segitu. Itu juga bisa mempengaruhi dari pegawai, karena pegawai itu kan banyak ya, tidak cuma satu posisi ya. Misalkan di pembuatan ini juga ada yang gambar, ada yang bikin upper, ada yang bikin sol, ada yang membersihkan, ada yang mengemas, ada yang mengecek gitu ya, macam-macam. Ada juga marketing, ada juga mungkin kalau yang online shop itu dia punya desain grafis, dia punya admin, macam-macam banyak ya. Dari situ juga bisa mempengaruhi ke harga jual ya. Kemudian ada reseller misalkan, ada lagi agen atau apa gitu ya, itu bisa mempengaruhi ke harga jual ya. Karena memang di penjualan ini kita bagi-bagi ya, jadi semuanya harus kebagian ya. Tidak mungkin dengan satu orang itu bisa membuat sandal seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya di sini mau memberitahu ke kalian ya, mau memberi pencerahan buat kalian ya. Jadi kenapa sih harga sandal itu bisa murah, bisa di bawah 100.000? High heels seperti ini bisa dijual dengan harga di bawah 100.000. Ya itu tadi sudah saya jelaskan ya, seperti itu ya. Semoga video ini bisa membantu buat kalian ya, bisa juga memberi pengetahuan buat kalian ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.